TV, senang sekali rasanya saya Aurel kini bisa menyapa Anda kembali dalam program Sportholic. Seperti biasanya, Aurel akan memberikan informasi seputar olahraga baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Nah, langsung aja nih kita ke berita pertama. Tahukah nih Sobat Sport bahwa ternyata UB Sport Center merupakan pusat olahraga yang dimiliki oleh Universitas Brawijaya. Dan pusat olahraga ini bisa dinikmati dan digunakan oleh Sivitas Akademika Universitas Brawijaya dan juga mahasiswa Universitas Brawijaya. Dan ada kabarnya lagi nih bahwa terjadi peningkatan pengunjung pada saat bulan puasa. Berikut informasinya untuk Anda Sobat Sport. Manajer UB Sport Center Bapak Zainul menjelaskan bagaimana kondisi peningkatan pengunjung di bulan puasa, meskipun sedikit berkurang karena di bulan Ramadan. Kendati demikian, tidak sedikit pengunjung yang masih bersemangat untuk berolahraga di UB Sport Center. Sebelumnya, sebelum bulan Ramadan kemarin, kita buka dari jam 7 sampai dengan jam 9 malam. Dan untuk weekend, yaitu Sabtu dan Minggu, memang agak sedikit relatif pendek dari jam 7 sampai dengan jam 4. Dan untuk di bulan Ramadan ini mungkin agak sedikit pendek waktunya karena juga mengingatkan orang harus beribadah gitu kan. Jadi kita buka dari Senin sampai dengan Jumat dari jam 7 sampai dengan jam 5 sore. Dan untuk Sabtu dan Minggu itu kita buka dari pukul 7 pagi sampai dengan jam 3 sore. Jadi seperti itu. Untuk UB Sport Centernya sendiri itu untuk kalangan mahasiswa UB sendiri atau kalangan umum juga bisa ikut di sini, Pak? Oke, jadi kita membuka baik untuk mahasiswa UB atau mungkin Sivitas Akademika atau juga tidak menuntut kemungkinan member-member umum bisa untuk main atau mungkin berlatih di UB Sport Center. Jadi tidak hanya terfokus pada mungkin mahasiswa, karena kita juga membuka untuk umum, jadi seperti itu. Oke, mengingat bulan ini kan bulan Ramadan, Pak. Untuk pengunjung sendiri itu mengalami penurunan atau malah naik? Jadi sebenarnya kan ini alurnya kan sudah bisa ditebak sebenarnya kan. Jadi untuk Ramadan ini ya mungkin kalau misal pada waktu jam-jam pagi mungkin agak sedikit relatif sepi karena juga orang mungkin untuk melakukan aktivitas fisik sekiranya memang kan butuh tenaga atau power yang besar gitu kan, sehingga memang dalam kondisi puasa tentunya tidak bisa untuk sehingga aktivitas itu mungkin terhambat sedikit ya. Cuman memang biasanya dari member-member ini banyak yang untuk datang melakukan latihan atau misal nge-gym atau mungkin olahraga yang lain itu jelang sore atau mungkin jelang mulai pukul 2 sampai dengan mungkin kita tutup operasional itu tadi, karena juga momennya mungkin dirasa tepat gitu kan, karena puasa momen untuk bagus untuk diet hanya sekedar untuk misal menurunkan berat badan atau mungkin hanya sekedar menjaga kondisi badan, jadi seperti itu. Untuk member sendiri naik atau tidak sebenarnya tak rasa boleh dilihat di sekitar sini memang tidak mengalami yang terlalu penyusutan, karena juga dari olahraga ini akan selalu dibutuhkan sebenarnya. Terlebih memang kita itu high seasonnya ada di sore ketika jelang puasa, kayak maksudnya masuk bulan puasa ini memang high seasonnya itu terjadi di sore hari, jadi seperti itu. Meskipun puasa dan lebaran telah usai, kita harus tetap menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh kita nih Sobat Sport. Dan buat kalian yang tertarik datang ke UB Sport Center bisa banget loh ya. Dan kalian ini pasti penasaran kan fasilitas apa aja sih yang disediakan di UB Sport Center? Berikut liputannya untuk Anda. UB Sport Center memiliki berbagai fasilitas olahraga yang dapat digunakan baik oleh Sivitas Akademika Universitas Brawijaya maupun masyarakat umum. Beberapa fasilitas yang disediakan diantaranya fitness, indoor tennis court, kelas senam, dan lainnya. Memiliki 2 lapangan bulu tangkis yang digunakan untuk event maupun latihan reguler. Juga lapangan tenis digunakan untuk event dan latihan reguler. Fasilitas yang ada di UB Sport Center sendiri, kita di sini ada 7 cabur olahraga
yang utamanya memang yang menjadi favorit hari ini itu adalah gym gitu kan. Kita ada gym 1, juga ada gym di lantai 2 gitu kan. Ya, alat-alatnya juga lumayan, maksudnya berstandar nasional, cukup lengkap. Lalu kita punya juga kita bilang itu personal trainer, yang memang personal trainer kita hari ini mempunyai profesional, artinya berlisensi, bersertifikasi, tentunya bisa untuk nantinya membantu daripada rekan-rekan ini, baik itu menurunkan berat badan, baik itu menaikkan berat badan atau juga menambah massa otot kayak gitu kan. Jadi lalu bergeser ke arah sisi sebelah timur, kita punya lapangan badminton. Di situ ada 2 lapangan badminton juga berstandar nasional gitu kan, dengan sirkulasi udara yang mungkin dari pencahayaan juga ya bisa memungkinkan untuk bisa dipakai untuk event, atau mungkin event-event yang sering di sini untuk kalangan mahasiswa, mungkin Dekan Cup atau mungkin bahkan Rektor Cup biasanya ada di situ. Di UB Sport Center menyediakan layanan fitness nih Sobat Sport. Seperti yang kita ketahui bahwa sekarang olahraga gym ini lagi hype-hype banget nih ya, diomongin sama orang-orang banyak. Dan terkait dengan olahraga gym ini juga mudah dilakukan buat kalian para Sobat Sport yang ingin banget olahraga tanpa kepanasan, cocok banget deh ngelakuin olahraga yang satu ini. Yuk simak liputan yang satu ini. Oke, jadi sebenarnya aku jadi member itu sejak tahun 2019, tapi karena sering mager, terus sempat vakum dan kerja di luar kota 2 tahun, dan balik ke sini lagi tahun 2021. Jadi mulai aktif sebagai member sampai sekarang di 2020. Untuk frekuensi sendiri dalam olahraganya kakak itu dalam 1 bulan berapa kali? Oke, aku boleh dibilang termasuk member yang ambis gitu ya, karena nge-gym dengan goals tertentu. Jadi kalau dibilang frekuensi sebulan itu kayaknya terlalu lama ya. Aku seminggu at least minimal sekali, tapi kalau lagi rajin banget bisa tiap hari. Paling nggak 5 kali lah dalam seminggu gitu. Tapi beda ya, pas rajin bisa 5 kali, pas males ya mungkin seminggu sekali doang gitu. Wah, seru banget ya olahraga di UB Sport Center. Dan kali ini kita akan mendengarkan tips dan trik serta motivasi dari Mbak Nisa buat kalian nih para kaum-kaum yang mager banget olahraga. Apa ya kira-kira? Oke, kalau ditanya apa sih tips dan trik biar konsisten untuk bisa melakukan olahraga walaupun puasa ya. Yang pertama, jangan jadikan olahraga itu sebagai suatu beban atau kewajiban, tapi jadikan lifestyle, di mana itu menjadi part dalam kehidupan. Kalau kita udah biasain olahraga dan menjadi salah satu kegiatan rutin, kita tuh akan ketagihan. Ibarat kata kalau kita makan ya tiap hari terus tiba-tiba nggak makan, lapar dong. Sama kayak olahraga. Kalau biasain kita olahraga tiap hari, tiba-tiba nggak olahraga, tiba-tiba badan tuh sakit semua gitu. Nah itu salah satu cara untuk membuat konsisten, di mana kita happy untuk menjalaninya dan tahu tujuannya adalah biar kita sehat gitu. Jadi kalau punya goals untuk menurunin berat badan mungkin itu lebih baik ya. Jadi kita punya tujuan. Tapi kalau mungkin teman-teman udah punya berat badan ideal tapi kepingin olahraga untuk kesehatan, ya udah jalanin aja. Jangan tergantung sama teman, tapi kalian pingin melakukan itu sendiri dan demi kesehatan diri kalian sendiri. Oke. Jadi biasanya kalau aku mager untuk berangkat ke tempat gym karena hujan atau panas, biasanya aku aerobik aja di rumah, nonton YouTube, itu pasti udah cukup. Atau biasanya kalau lagi sama teman-teman seneng hangout, kita adakan waktu untuk main bulu tangkis bareng. Nah, selain bisa hangout sama teman, bisa juga cari keringet gitu. Dan ternyata di UB Sport Center ini selain menyediakan beberapa peralatan gym, di sini juga ada lapangan
buat pemirsa nih ya yang mau olahraga bersama dengan teman-teman, bisa banget loh untuk ngajakin teman-temannya ke sini untuk olahraga bulu tangkis dan juga tenis. Oke, kalau kita makan selama bulan Ramadan kan pasti cuma 2 kali ya, sahur dan juga berbuka gitu. Kalau sahur aku cenderung cari makanan yang nggak begitu berat kayak nasi, tapi aku pilih makanan-makanan seperti susu, oatmeal gitu ya, ataupun makanan lain yang pengganti nasi itu sendiri. Kenapa sih? Karena untuk memudahkan untuk dicerna. Dan juga kurma, ini cukup penting sih. Ada penelitian dari para dokter, teman-teman bisa cari lah di Google. Kenapa sih kurma itu juga disunahkan gitu ya? Karena ternyata kandungannya yang baik dan juga menambah stamina tubuh untuk bisa beraktivitas seharian gitu. Baru berbukanya aku makan yang berat gitu. Ada nasi, lauk pauk, sayur-sayuran gitu. Tapi semua kembali ke teman-teman ya. Kalau itu adalah tips dari aku, tapi teman-teman bisa coba deh. Yang penting sahur dan berbuka lengkapi dengan kurma, insya Allah bisa menjaga dan menambah stamina tubuh. For your information nih Sobat Sport, buat kalian masyarakat di Universitas Brawijaya, baik itu Sivitas Akademika maupun mahasiswa Universitas Brawijaya, bisa banget nih dengan menunjukkan kartu tanda mahasiswa ataupun kartu tanda pegawai, kalian bisa mendapatkan diskon berolahraga di UB Sport Center. Kali ini kita akan mendengarkan tanggapan dari personal trainer layanan fitness UB Sport Center. Instruktur biasanya punya program-program latihan sendiri-sendiri. Saya sendiri biasanya juga punya program khusus yang biasanya saya pakai. Biasanya yang terapkan itu manusia itu ada 4 otot besar yang harus dilatih. Nah biasanya masing-masing hari itu sudah untuk satu program otot besar itu sudah 1 hari. Biasanya untuk otot kecilnya ngikut. Jadi nanti biasanya 4 hari itu sudah program khusus. Terus nanti ada program yang bikin member nggak bosan latihan. Biasanya kita mix, kita kasih variasi supaya nggak bosan latihan. Mungkin bisa diceritakan gimana sih Bapak bisa tertarik dengan menjadi seorang personal trainer sendiri? Kita personal trainer di Wisma Center itu karena memang kebanyakan pangsa pasarnya untuk mahasiswa. Karena selama ini kita ngelatih itu kan kita ngelatih umum, kita ngelatih atlet. Nah, untuk kita melatih mahasiswa itu kan butuh kesabaran yang lebih. Satu untuk kesabaran, terus kesadaran untuk mulai berolahraga karena mahasiswa biasanya juga malas berolahraga. Nah, ya itu suatu tantangan buat saya ke depannya supaya gimana sih mahasiswa itu supaya suka dengan dunia fitness. Kadang-kadang kan memang mitos dunia fitness itu selalu miring. Jadi kita rubah mindset orang-orang itu bahwa kita olahraga untuk sehat itu aja. Kita merubah pola hidup sehat gitu aja. Oke, mungkin mengingat nih Bapak, banyak sekali orang-orang yang ingin nge-gym gitu, tapi mereka takut untuk merekrut personal trainer sendiri gitu. Biasanya kita juga nggak terlalu ribet loh, semuanya kadang-kadang kan karena belum pernah olahraga terus takut nanti sakit semua badannya gitu. Terus belum pernah angkat beban takut salah gitu kan. Kita ngarahin itu satu memang supaya suka itu kan kalau sudah suka apapun dilakukan gitu kan. Terus supaya suka biasanya juga beban-beban yang kita kasih ringan, hitungan juga nggak terlalu banyak. Terus variasi juga nggak terlalu banyak, variasi latihan juga. Akhirnya mereka ternyata latihan itu enak gitu. Latihan beban itu nyaman, asik gitu kan. Nah dengan menyukai habis itu kita kasih yang intensif lagi. Oke, mungkin tips-tips nih Bapak untuk pemula yang ingin nge-gym. Pemula biasanya kita kasih latihan ringan. Latihan ringan itu satu badan nggak jarang, nggak sakit. Seumpama treadmill itu untuk kardio juga biasanya kita kasih menitnya juga nggak terlalu lama, biasanya 10 menit atau sampai 15 menit aja. Supaya nggak terlalu capek satu, terus besoknya juga badan nggak sakit semua. Nah selanjutnya juga karena badan nggak sakit, mereka lebih bersemangat untuk latihan lagi. Biasanya kalau sudah sakit kan sudah malas dalam latihan. Oke, mungkin yang terakhir nih Bapak, bisa berikan saran atau motivasi kepada anak-anak atau masyarakat yang ingin nge-gym tapi mereka masih nggak berani gitu. Sebenarnya kalau sekarang itu bukan nggak berani lagi ya, karena dunia gym, dunia fitness itu sekarang sudah memasyarakat. Jadi tidak ada lagi kata-kata semua masyarakat atau orang mau nge-gym itu takut, itu sudah tidak ada lagi.
kalau dulu mungkin iya. Nah sekarang sudah nggak ada lagi dan sekarang itu lebih olahraga yang lebih memasyarakat itu kita rasanya. Jadi nggak ada lagi ketakutan. Kalau dulu memang kita pancing supaya orang suka. Sekarang sudah nggak ada. Motivasinya olahraga itu kita mencari sehat. Kita bukan mau sok menjadi yang paling terbaik. Kalau memang mau menjadi yang terbaik, jadilah atlet. Kita beralih ke berita selanjutnya, Sobat Sport, datang dari olahraga sepak bola. Pemain Arema FC, Evan Dimas, dikabarkan tengah bergabung dengan Persib Bandung pada gelaran Liga 1 2023-2024. Tapi kabar ini hanya sebatas rumor nih. Gimana ya kebenarannya? Evan Dimas terlihat sedang berlatih keras menjelang duel antara Arema FC versus Persebaya Surabaya. Evan Dimas memang sedang dirumorkan akan bergabung dengan Persib Bandung. Sejatinya, mantan Persija ini masih terikat kontrak bersama skuad Singoedan, julukan dari Arema FC. Kontrak tersebut masih kurang 1 musim lagi. Namun berbagai kemungkinan bisa saja terjadi. Tampaknya Arema bisa bernafas lega karena Evan Dimas memberikan kode akan bertahan bersama Arema FC sampai kontraknya usai. Sebab Evan Dimas ingin memberikan kontribusi maksimal untuk timnya di musim depan. Sebatas informasi bahwa Arema gagal menembus 5 besar klasmen akhir Liga 1. Arema sendiri hanya bercolok pada posisi 12 dengan 42 poin. 42 poin dari 12 kemenangan, 6 imbang dan 16 kekalahan dalam 34 laga. Evan mengatakan catatan Liga 1 pastinya tidak sesuai dengan harapan timnya, tetapi dia memastikan rekan-rekannya sudah bekerja keras. Masih seputar olahraga sepak bola nih Sobat Sport. Timnas U22 Indonesia telah sampai di Kamboja dan bersiap untuk bertanding di SEA Games 2023. Pelatih Indra Jafri mengatakan bahwa mereka membawa 20 pemain untuk berlaga di ajang bergengsi ASEAN yang satu ini. Timnas Indonesia U22 terpantau sudah tiba di Kamboja pada Selasa 25 Mei 2023. Skuad Garuda Muda diyakini sudah siap berlaga di SEA Games 2023. Informasi terkait kedatangan Timnas Indonesia U22 di Kamboja diketahui dari laman Instagram pribadi Indra Jafri. Sang pelatih mengunggah Instagram story yang menunjukkan dirinya sudah sampai di Kamboja. Sebagai informasi, SEA Games 2023 rencananya dimulai pada 5 sampai 16 Mei mendatang. Namun demikian, cabang olahraga sepak bola akan memainkan pertandingan lebih awal dari jadwal tersebut. Timnas Indonesia U22 tergabung di grup A bersama tuan rumah Kamboja, Filipina, Myanmar, dan Timor Leste. Skuad Garuda Muda akan melakoni laga pertama babak grup melawan Filipina pada Sabtu 29 April 2023. Timnas Indonesia U22 menargetkan medali emas di ajang edisi kali ini. Pada event sebelumnya, skuad Garuda Muda hanya mampu meraih medali perunggu.
menarik untuk menyaksikan apakah tim asuhan Indra Jafri mampu mewujudkan targetnya. Berita terakhir nih Sobat Sport datang dari olahraga bulu tangkis. Atlet bulu tangkis Indonesia Fajar Alfian ingin mendatangi keluarganya untuk merayakan Idul Fitri bersama sebelum kejuaraan bulu tangkis Asia 2023. Yuk simak liputan yang satu ini. Fajar Alfian ingin merayakan Lebaran bersama keluarga. Fajar ingin memohon doa restu menjelang kejuaraan bulu tangkis Asia 2023. Lebaran tahun ini memang berdekatan dengan kejuaraan bulu tangkis Asia 2023. Turnamen tersebut digelar pada 25 sampai 30 April mendatang di Dubai, Uni Emirat Arab. Meski begitu, sejumlah pebulu tangkis tanah air menyempatkan diri untuk mudik ke kampung halamannya masing-masing untuk merayakan Lebaran bersama keluarga. Salah satunya Fajar Alfian yang menemui keluarganya di Bandung, Jawa Barat. Pasangan Muhammad Rian Ardianto itu pun mengaku senang karena bisa merayakan momen Lebaran bersama keluarganya. Pasalnya, tahun lalu Fajar tidak mengalami hal tersebut karena bertanding di Filipina. Kesempatan itu digunakan untuk memohon doa restu dari kedua orang tuanya menjelang tampil di Dubai. Fajar pun menjadikannya motivasi tambahan untuk tampil maksimal pada kejuaraan bulu tangkis Asia 2023. Fajar dan Rian akan memulai perjalanan mereka di Dubai dari babak 32 besar. Mereka langsung berhadapan dengan lawan yang cukup berat, yaitu pasangan China yang sedang naik daun, Zhou Haodong dan He Jiting. Tidak terasa nih Sobat Sport, 30 menit sudah saya Aurel Queen menemani Anda di rumah dengan memberikan informasi seputar olahraga baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Kali ini Aurel waktunya pamit undur diri, tapi jangan khawatir karena Sportholic hadir di setiap minggunya, pastinya hanya di UB TV, aktif dan kreatif. Mensana in corpore sano, salam olahraga.